Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, gua mau bikin yaitu sistem inventory kasir ya guys ya. Jadi inventory kasir tuh seperti apa sistemnya. Jadi nanti kita bakal bikin ada yaitu 3 user guys. Yang pertama itu ada admin, yang kedua ada kasir, yang ketiga ada untuk yang bagian pergudangan atau mungkin yang di bagian gudang ya guys ya. Jadi ada 3 orang yang bakal mengakses yaitu sistem tersebut ya guys ya. Dan di sini kita bakal bikin pakai Laravel 10. Kita bakal ini sebenarnya Laravel di channel gue udah lumayan banyak juga guys ya. Jadi nggak apa-apa lah, kita sama-sama belajar. Jadi di sini untuk package yang kita pakai itu yaitu ada Milon Barcode untuk membuat barcode-nya. Kemudian kita bakal install Laravel, Laravel Data Table, kemudian Laravel Excel untuk import export datanya. Kemudian di sini kita bakal pakai Barif DOM Laravel untuk bagian reporting ya guys ya. Oke. Tanpa lama-lama kita bakal install dulu untuk Laravelnya. Nah, kita bakal copy. Kalian jangan lupa buka CMD dan arahkan ke folder yang kalian pengen buat ya guys ya. Kalau di sini gue bikinnya di local disk E, kemudian di project Laravel. Di sini gue bakal kasih nama untuk projectnya yaitu inventory kasir. Nah, kemudian di enter. Setelah di enter, kita bakal langsung ke bagian Yajra Data Table. Jadi di sini kita bakal full server side juga guys ya, karena kita bakal buat sebuah data yang lumayan banyak dan juga nanti kita bakal pakai untuk reportingnya itu pakai PDF, kemudian untuk import export datanya pakai bagian Excel dan lain sebagainya. Nanti juga kita bakal bikin setiap barang tuh apa sih namanya? Kita bakal bikin barcode-nya. Nah, di sini nanti untuk kasirnya itu kita pakai scanner guys. Kita nggak pakai apa namanya. Jadi di kasir ini kita pakainya scanner ya. Jadi nanti kalian beli alatnya ya, kalian bisa carilah. Misalkan contoh di sini di Tokopedia atau mungkin di mana gitu ya. Kalian bisa cari misalkan scanner barcode. Kalian cari aja dan kalian bisa belilah. Harganya macam-macam sih guys untuk scanner barcode nih. Nah, ada yang 130 kan tuh, ada yang 150 ya, itu terserah kalian lah. Itu nanti kalian bisa beli. Jadi nanti pada saat penginputan barang tuh bisa lewat barcode, bisa juga manual guys ya, dan juga bisa nanti bikin barcode manual juga berdasarkan data barang tersebut. Oke. Kemudian kalau misalkan udah di sini sambil instalasi. Oke, lumayan lama sih guys kalau bisa biasanya instalasi ini. Kalau misalkan udah instalasi, kita bakal langsung CD ya. Ini udah kelar. Kita bakal CD yaitu inventory kasir. Nah, kemudian kita CLS. Jadi di sini kita bakal install yaitu Yajra Data Table-nya. Kita udah otomatis pakai Yajra Data Table. Jadi biar sistemnya tuh kepake buat jangka panjang guys. Jadi kalau misalkan kita pakai Yajra Data Table itu kan pakai JavaScript. Jadi misalkan contoh datanya ribuan dan lain sebagainya. Jadi masih enak guys. Cuman mungkin nanti tinggal kita optimization di bagian query-nya ya guys ya. Optimalisasi query ya, itu sebenarnya di bagian yang akademik tuh udah gua ajarin sih cara optimalisasi query itu biar nanti datanya tuh ngeloadnya nggak terlalu lama dan lain sebagainya. Itu sebenarnya udah gue jelasin juga yang di bagian akademik. Cuman nanti kita sama-sama belajar lagi guys ya. Video Laravel nih di channel gue udah lumayan banyak sih guys, harusnya ya kebanyakan, tapi gak apa-apa lah. Kita bakal sama-sama belajar guys ya. Nanti mungkin next apa namanya, kan gue juga ada utang yaitu bikin sistem Android. Cuma nantilah ya guys ya. Jadi nanti kalau misalkan untuk yang bagian Android, gue masih belajar dulu guys untuk yang bagian Android, karena ada perbedaan pada saat RN-nya itu React Native itu beda. Kalau yang sekarang tuh pakainya TypeScript kan, makanya di sini ada sedikit kesulitan lah gue dalam belajar guys ya. Makanya di sini gue bakal contohin untuk kita bikin sistem yaitu scanner ya. Jadi scanner ini nanti kalau misalkan kalian bisa itu enak guys, buat nanti kalian misalkan contoh presensi atau misalkan absensi ya, kalian pakainya scanner dan lain sebagainya, itu nanti enak lah kayak gitu guys. Atau mungkin ya kalian misalkan inventory misalkan apapun itu ya, di bagian apapun itu nanti udah enak guys kalau misalkan kalian udah bisa pakai scanner kayak gitu. Jadi kan zaman sekarang udah tinggal otomatis scan jadi udah enak lah kalau misalkan kalian udah bisa. Oke, di sini kita bakal langsung ke bagian config app.php. Kita bakal ke providernya. Nah, sambil kita ini ya config app.php, kita bakal coba langsung aja ke bagian provider ya. Di sini kita bakal taruhnya di bawah sini. Kemudian kalau udah di sini kita bakal PHP Artisan Vendor Publish ya. Ini nggak perlu di save. Kenapa di save? Nah, ini yang di save. Kemudian kita bakal CLS dulu. Setelah itu kita bakal paste di sini PHP Artisan Vendor Publish untuk tag data table. Oke, kalau udah
Di sini kita bakal install yaitu Milon barcode ya guys ya. Kita bakal pakai Milon barcode untuk generate barcode-nya pada saat nanti di bagian barang guys ya. Di sini kita bakal composer require Milon barcode ya. Kita bakal require Milon barcode-nya. Kemudian di sini kita bakal bagian yang ini, Milon barcode yang ada di sini kita copy. Kemudian kita bakal paste di bagian config app.php yang tadi di bawah sini ya guys ya, Milon barcode-nya. Setelah itu kalau misalkan udah, kalian bisa ke aliasisnya. Nah, aliasisnya ini kalian copy aja. Kemudian kalian paste di bagian paling bawahnya. Ini ada aliasis ya. Kita bakal paste di sini. Nah, kalau udah dipaste di sini, kemudian ini juga Milonnya udah dipaste juga. Kita bakal sambil nunggu. Nah, ini udah clear. Kita bakal coba CLS. Kemudian kita bakal bisa nggak nih di vendor atau di publish ya guys ya. Kita bakal coba PHP Artisan Vendor Publish. Nah, ini tuh sebenarnya sama guys. Milon barcode ini sama kayak si Barif Laravel DOM ini. Jadi kita bakal coba lihat untuk bagian untuk publishnya itu. Nah, ini ada nih. Kita bakal min provider ya. Jadi kita bakal vendor publish dulu. Nah, jadi kayak gini guys. PHP Artisan Vendor .2 publish ya. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kalian bisa ketik aja di sini min provider Barif yang ada di sini. Kalau misalkan nggak bisa, nih kita ketik kayak gini, kita bakal coba manual aja guys. Kita bakal manual kayak gini. Ini kita bakal copy untuk si Milon barcode-nya ini ya. Barcode provider ini kita copy. Nah, ini klik kanan sama gua. Kemudian kalau misalkan udah, ini kalian klik Ctrl C aja. Nah, kalau misalkan udah di Ctrl C, kalian bisa CLS, kemudian kalian bisa ketik manual yaitu PHP Artisan Vendor Publish. Di sini min provider. Kemudian setelah itu di sininya sama dengan kita enter di sini, kita kasih titik 2. Di sini juga kita kasih petik 2 ya, bukan titik 2, petik 2. Nah, jadinya kayak gini guys. Jadi PHP Artisan Vendor Publish Provider, kita bakal enter ya Milon barcode-nya, bisa nggak? Nah, sip. Jadi udah untuk Milon barcode-nya di sini kita udah untuk publish dan udah oke juga. Kemudian kita bakal install yaitu Barif, yaitu DOM PDF ya. Jadi nanti kita bakal pakai juga Laravel Excel. Nah, Laravel Excel itu kita seperti biasa guys, install manual ya. Jadi kita bakal ke composer.json-nya. Karena kalau misalkan kita pakai composer kayak gini nih, yang ada di dia nih, composer requirement website, biasanya ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang nggak bisa guys. Makanya di sini lebih baik sih gua nyontohinnya yang manual aja nggak apa-apa. Jadi nanti kita bisa composer update aja guys ya. Nah, kemudian sambil nunggu, nah ini udah kelar nih, ini udah kelar untuk bagian instalasi DOM PDF-nya. Kita bakal coba CLS dulu. Setelah itu kita bakal copy yang bagian tadi tuh. Kita bakal copy yang bagian PHP Artisan Vendor. Nah, ini kita yang publish ini kita copy. Kemudian kita paste di sini, kita enter ya. Nah, kemudian kalau misalnya publishing assets-nya udah selesai, harusnya sih ada penambahan guys di bagian sini. Nah, tuh ada kan bagian barcode, ada tuh barcode.php ada, kemudian ada bagian data table, DOM PDF dan lain sebagainya, itu banyak lah ya guys ya. Kemudian kalau misalkan udah, kita bakal langsung ke bagian Laravel Excel. Nah, Laravel Excel ini kita bakal install manual. Gue udah punya yang sebelumnya itu yang bagian kita bikin akademik sekolah guys. Kita copy. Kemudian kita bakal paste di composer.json-nya. Nah, di paling bawah ini kita bakal paste aja di sini. Kita kasih yaitu koma. Kemudian di sini kita paste ya. Setelah itu kita bakal save. Kemudian kalian buka lagi CMD-nya. Kemudian CLS saja, kita bakal ketik composer update. Nah, kemudian kalau misalkan udah itu enter aja sambil kita nunggu guys untuk pembuatan dia nih mat website Excel-nya ya. Kita tunggu. Nah, sambil nunggu guys, kita bakal langsung copy aja nih untuk providernya ya. Kita bakal ke config app lagi ya. Ini kita close aja, kemudian kita bakal ke bagian config app.php, kemudian kita bakal taruh di bawah yang bagian Milon. Nah, setelah itu kita kalau misalkan udah di sini kita bakal copy lagi yang bagian Excel-nya. Kemudian kita bakal paste di bawah sini. Sip, kalau udah di sini. Oke, your requirement could not be resolved, installation set bla 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 bla. Waduh, ini PHP Office-nya error guys. Biasanya kita bakal CLS dulu deh.
Kalau misalkan nggak bisa guys ya, ini kita bakal delete dulu deh. Kita bakal delete dulu ya sementara. Kalau misalkan nggak bisa, kita coba deh. Kita coba composer require mat webset. Bisa nggak nih kalau misalkan langsung kayak gini? Composer. Kalau misalkan bisa ya kita pakai composer itu aja. Oh bisa guys, kita composer require mat webset bisa guys. Biasanya error guys. Nah package PHP apa nih, PHP Office abundant, kenapa nih PHP Office Excel-nya? Tapi kalau misalkan di sini udah ada mat websitenya aman sih harusnya. Kelas PHP Excel error. Nah ini nih kita bakal coba cek PHP Excel-nya udah ada belum. Mat website, oh ininya yang versi 1 ya. Kita bakal pakai yang versi 3 guys. Jadi kita bakal copy aja. Yang ini mat website yang ini. Kita bakal paste di sini guys. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita save. Setelah itu kalian bisa composer update. Composer update. Nah, sip. Kalau misalkan ada error kayak gitu, kayak giniin aja guys. Tadinya kan kita kan pakai versi yang apa namanya 1.1. Jadi kita bakal ganti versinya jadi 3.0 kayak gini ya, di composer.json ya guys ya untuk filenya. Kalau misalkan masih error, kita coba buka deh. Kayaknya sih di bagian ininya guys, biasanya ya ini nih di bagian sininya kita bakal coba buka sampipi. Kemudian sampipinya 8.1 guys ya, gue pakainya karena kan kita pakai Laravel 10, jadi kita bakal coba edit di bagian php.ini. Biasanya ada yang harus di enable lah. Nah ini nih PHP GD ya, kita bakal coba cari Ctrl F, kita cari aja GD find down. Nah ini extensionnya, kalau misalkan ada GD kita bakal hapus ya untuk bagian titik komanya guys. Jadi kalau misalkan ada titik koma, nih ada titik koma kayak gini, kalian hapus. Kemudian INTL nya kalian hapus juga. Setelah itu kita save kalau udah. Nah ini kita bakal close. Kemudian di sini ada XML, ada bla bla bla. Harusnya sih nggak ada guys kalau XML ya. Kita bakal coba cari nih XML ada nggak? Nggak ada tuh guys. Kita bakal up coba. Salah. Kita Ctrl F. Kita bakal cari XML. Find up ya. XML nggak ada, ini PHP XML. PHP XML nggak ada. Jadi ya cukup yang GD sama yang bagian INTL ya. Kita down coba find next. Nah ini nih yang GD, extension GD sama INTL. Nah GMP ini ada nggak? GMP nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada ya udah cukup. Ini kita close dulu untuk apa namanya ininya kita close. Kemudian kita buka lagi CMD ya. Kemudian kita bakal masuk ke bagian kemudian CD project Laravel. Kemudian di sini slash inventory kasir, kita CLS. Kemudian di sini kalian bisa ketik composer update. Nah sebelum diupdate kalian bisa cek dulu untuk versinya. Kita close, kemudian kita buka lagi. Nah ini mat websitenya masih versi 3 guys ya. Kita bakal coba langsung composer update. Kita enter. Nah sip. Ini udah ke enter belum ya? Kita coba. Oh belum guys, composer update, kita enter. Nah sip. Kita bakal langsung loading composer repository with package information. Biasanya sih di bagian situnya guys, yang apa namanya yang diedit ya. Kalau misalkan ada error. Nah bisa tuh guys, bisa ya untuk mat websitenya. Jadi kalau misalkan nanti kalian misalkan nggak bisa untuk instalasi mat website dan lain sebagainya, jadi diedit tuh di GD sama di bagian INTL nya. Nah ini udah bisa tuh. Jadi ya kalau misalkan udah bisa mah udah enak guys. Ini masih proses instalasi ya. Ini masih proses instalasi. Nah ini udah bisa tuh. Kalau misalkan udah bisa kita bakal CLS aja. Nah kemudian kita bakal coba cek composer.json nya. Tuh masih versi 3.0 ya. Kemudian untuk barifnya masih sama lah. Kalau misalkan semuanya masih sama, kita bakal ke .env. Di sini kita bakal kasih nama yaitu db inventory kasir. Inventory kasir. Nah, jadi di sini kita bakal langsung aja ke bagian config app.php. Seperti biasa kita bakal copy untuk bagian vendornya ya. Kita bakal copy yang mat website. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita bakal copy lagi yang bagian aliasisnya. Kita copy. Kemudian kita paste juga di bagian sini. Nah, kalau misalkan udah,
kita bakal langsung PHP Artisan. Nah, ini dia, kita bakal copy, kemudian kita paste, kita enter. Kalau udah done, ya udah kita CLS dan ya paling ini udah kelar semuanya guys untuk instalasinya, semua package-nya. Jadi paling untuk episode awal ya paling instalasi awal aja. Jadi di sini juga udah ada tuh di config-nya, ada barcode. Kemudian di sini ada yang namanya data table, DOM PDF, Excel-nya juga udah ada. Jadi ya paling itu aja untuk bagian tutorial kali ini guys ya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. Jadi kalian harus siapin yang tadi tuh scanner barcode ya. Jadi kalian bisa beli aja scanner barcode-nya di mana aja terserah guys. Jadi nanti kita bakal langsung ke video selanjutnya nanti guys ya. See you next video. Bye bye.